Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kelas 6 akan belajar tentang rangkaian listrik campuran. Kemarin sudah mempelajari tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Masih ingat apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Iya, kalau rangkaian seri diletakkan sejajar, sedangkan kalau rangkaian paralel disusun berderet. Sekarang, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik campuran? Ya, namanya bercampur ya. Jadi, rangkaian gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba diperhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian listrik campuran, di mana ada yang merupakan rangkaian seri dan ada juga yang termasuk rangkaian paralel. Jadi seperti ini ya. Maka dari gambar berikut diperoleh ciri-ciri rangkaian listrik campuran. Yang pertama, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, sifat-sifat yang berlaku pada rangkaian seri dan paralel tetap berlaku pada rangkaian campuran. Seperti contohnya jika dirangkai secara seri, maka apabila satu mati, yang lainnya juga akan mati. Sedangkan kalau yang paralel, apabila satu dimatikan, yang lainnya tidak mati. Seperti itu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki ciri-ciri yang sama seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tiga itu merupakan ciri-ciri dari rangkaian listrik campuran. Berikut adalah contoh penggunaan di kehidupan sehari-hari, yaitu instalasi listrik untuk gedung atau perumahan. Nah, ini adalah contoh dari pengaplikasian rangkaian listrik secara campuran. Kemudian contoh lain yaitu instalasi kendaraan bermotor atau kendaraan elektronik. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, tadi instalasi untuk di perumahan atau di gedung, dan ini instalasi pada kendaraan bermotor atau kendaraan elektronik. Oke, ini untuk kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik campuran. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Rangkaian listrik campuran mempunyai variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Yang kedua, karena rangkaian campuran juga disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Ya, jadi ada rangkaian yang sendiri-sendiri, yaitu rangkaian paralel itu. Kemudian kekurangannya, yang pertama, rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran lebih banyak, lebih mahal ya. Kemudian yang ketiga, jika menggunakan power berupa baterai, tentunya daya yang akan digunakan akan lebih cepat habis. Gitu. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik campuran. Itu saja, selanjutnya kita penugasan ya. Bacalah teks eksplanasi pada buku siswa halaman 130 untuk memperdalam materi tentang rangkaian listrik campuran. Kemudian, setelah memahami tentang rangkaian listrik campuran, gambarlah satu rangkaian listrik campuran di buku tulis tema. Kerjakan, dokumentasikan, dan kirim di Google Classroom. Batas pengerjaan ini yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Anak-anak Ustadzah yang hebat, untuk penugasan selanjutnya di rangkaian listrik ini yaitu kita akan ini diberikan sama Ustadzah tugas proyek ya. Tugas proyek yaitu membuat rangkaian listrik. Diperbolehkan memilih rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel atau campuran. Ya, silakan memilih dari salah satu dari ketiga rangkaian listrik. Diperbolehkan memilih percobaan dari buku siswa halaman 67, halaman 85 sampai 87 atau dari hasil rancangan sendiri. Diperbolehkan. Tulislah hasil percobaan dalam bentuk laporan kegiatan percobaan. Ya. Untuk urutannya silakan dilihat pada contoh
buku siswa halaman 67 sampai 68 atau buku siswa halaman 87. Ya, jadi ditulis ya. Oke, nanti berupa laporan kegiatan percobaan. Hasil rangkaian listrik akan dikumpulkan ketika Ananda masuk. Jadi, untuk tugas hari ini, anak-anak menggambar satu contoh rangkaian listrik campuran, sedangkan untuk tugas proyek membuat rangkaian listrik, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan ketika masuk. Namun, nanti tetap dikontrol sama Ustazah, akan ditanyakan sudah selesai apakah belum. Ya, insya Allah nanti setiap 1 bulan sekali akan ditanya sama Ustazah. Jadi tolong tidak dilupakan untuk tugas proyek. Ustazah jika dikerjakan sekarang bagaimana? Boleh. Lebih cepat, lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Hari ini Ustazah akan memberikan itu saja. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.